Nah, muncul kemudian pertanyaan, "Kak Adit, Beli Adit, gimana nih cara bikin video menarik tapi bisa rame di media sosial?" Caranya adalah teman-teman bisa pahami 2 elemen ini. Yang pertama, cari topiknya, yang kedua, cari penontonnya. Nah, maksudnya gimana? Yang pertama dulu, cari topiknya atau find your topics. Triknya adalah gimana caranya teman-teman bisa konsisten konten, bisa konsisten untuk membahas tips yang sama terus. Nah, rahasianya adalah cari satu topik yang dikuasai atau dipahami dan suka dibahas berulang-ulang. Terus teman-teman bisa dikaitkan dengan produk atau jasa yang dijual. Nah, kenapa harus satu topik? Kenapa nggak kayak, wah pengen ngebahas tentang videografi nih, tapi suka juga tentang berkebun, suka tentang masakan atau food reviewer misalnya. Nah, kalau bisa, satu topik dulu. Kenapa? Jadi memudahkan branding di media sosial dan memudahkan pencarian di media sosial. Ibaratnya kayak kita mau dikenal sebagai apa sih di media sosial, mau dikenal sebagai apa di masyarakat. Misalnya, saya adik-adik, "Oh, ini nih yang videografer pakai handphone," gitu. Kalau mau dikenal seperti itu, kita banyak bahasnya seputar videografi dari HP. Jadi memudahkan gampang dicari di media sosial ataupun orang-orang di masyarakat tuh kenal kayak, "Oh, ini nih si adik yang bikin video dari handphone," gitu. Jadi itu yang pertama, terus yang kedua adalah biar teman-teman bisa konsisten ngonten. Kalau misalnya teman-teman udah tahu nih topik yang mau dibahas, suka dibahas berulang-ulang, percayalah teman-teman pasti lebih enjoy ngontennya, lebih nyaman gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kontennya kita nggak terlalu suka topiknya, kalau misalnya nanti konten kayak, "Ya udahlah post aja deh, sekedar post aja," gitu. Jadi kan ibaratnya feel-nya kurang ya. Kalau misal kita paham sama materinya, kita suka sharing, jadi lebih enak bikinnya. Jadi rasanya kayak, apa ya, transfer ilmunya itu lebih real gitu ibaratnya. Terus yang kedua, yaitu nah, sebelum yang topik kedua, ini contohnya untuk teman-teman cari topik. Jadi kalau bisa semakin spesifik, semakin mudah nanti teman-teman branding-nya. Misalnya, "Oh, dia Adit nih suka videografi, tapi mau videografi apa ya? Kayaknya kalau videografi aja udah banyak nih yang bahas." Nah, akhirnya milih, "Ah, kayaknya videografinya pakai handphone deh." Jadi produksi videonya diambil. Nah, produksi video kan banyak, mau pakai kamera yang profesional banget, yang kayak di studio-studio televisi, atau mau pakai handphone. Nah, di sini saya ambil yang handphone. Terus kalau udah handphone, nah kayaknya bisa nih dikerucutin lagi, yang handphone tapi untuk siapa ya? Apakah untuk anak muda, untuk Gen Z, atau untuk yang teman-teman di atas 35 tahun, atau yang lain-lain. Nah, saya kepikir, "Oh, ya udah deh buat anak muda aja yang 25 sampai 35 tahun, biar mereka bisa bikin konten buat untuk kantor, untuk kerjaan, dan lain-lain." Jadi targetnya lebih spesifik. Jadi teman-teman bisa dispesifikin aja, kalau misalnya mau yang detail banget, boleh banget, tapi kalau yang, ya udahlah cuma untuk videografi dari handphone untuk anak muda dulu, enggak masalah. Jadi, kalau bisa dispesifikin yang dulu, apa, yang detail di nomor 2 aja nggak apa-apa, supaya nanti teman-teman lebih jelas nih pada saat bikin kontennya atau bikin karyanya. Jadi ide-ide kreatifnya teman-teman bisa lebih banyak keluar, "Oh, tentang videografi handphone, kira-kira bisa dibahas apa ya? A, B, C, D, E, F, G," misalnya. Bisa tuh dipilih dengan lebih mudah. Terus yang kedua adalah audience centric atau cari orangnya. Jadi simpelnya adalah kita menempatkan diri sebagai si penonton. Contohnya kayak gini misal, "Oh, saya sebagai penonton, pengen nih bikin video kayak gini, kayak film-film ini bagus deh kayaknya, tapi pakai handphone bisa nggak ya?" Gitu. Nah, kita sebagai audiens kalau memposisikan diri, kita mendengar nih keluhannya, "Oh, bikin video dari handphone tapi kualitasnya kayak video studio," misalnya film-film yang di bioskop. "Oh, bisa nih kayaknya nih, cari idenya deh, coba saya bikin, tipsnya, cari idenya apa yang sekira bisa digabung." Nah, jadi tujuannya adalah mengetahui apa yang dibutuhkan, terus kita bisa sampaikan pesannya dengan tepat sasaran. Jadi ibaratnya kayak, oh udah tahu nih cara bikin video ala sinema atau ala bioskop dari handphone aja. Udah kita bikin kontennya, kita bahas, kita sharing, orang yang pengen dapat informasi ini akhirnya dapat, "Oh ternyata si Adit tuh bisa nih bikin, ya udah saya praktekin deh, ikutin deh, loyal deh jadi followers-nya," gitu. Jadi gampang nih kita bisa menarik atensi atau menarik perhatian dari penonton kalau kita bisa menjawab permasalahannya mereka.
Nah, kalau mau diringkas, kalau misalnya dari penjelasan tadi sepertinya agak belibet, sederhananya seperti ini. Jadi kita bikin kontennya tujuannya buat apa? Jadi kalau misalnya di sini ini skemanya dari zero to hero, dari yang tidak bisa jadi bisa. Nah, yang awalnya siapa, kenapa, terus tujuannya mau apa, dan biar apa. Dan dalam perjalanannya pasti ada masalahnya atau problem yang dihadapi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau screenshot, boleh banget. Nah, contohnya seperti ini. Siapa? Targetnya bisa spesifik banget. Misalnya, anak muda usia 17-35 tahun yang tertarik dengan dunia videografi. Kenapa? Nah, kenapa ini bisa konotasinya ke negatif. Bingung atau nggak tahu gimana caranya kerja sesuai passion. Gimana ya cara memanfaatkan handphone nih bisa menjadiin karya yang bagus, yang menarik. Bisa juga. Mau apa? Nah, mau apa ini? Pengen bikin video bagus dari handphone, terus bisa ngasilin uang dari rumah. Nah, biar apa? Jadi perpanjangan dari si mau apanya, pengennya apa. Jadi dari perpanjangannya, oh bisa bikin video untuk berbagai acara. Misalnya nanti pada saat gathering, oh bisa nih bikin video yang bagus. Terus bisa kerja fleksibel, time freedom, place freedom. Misalnya, oh nanti ada job dari perusahaan A, perusahaan B, nanti bisa keliling-keliling ibaratnya. Terus bisa dapat penghasilan di mana aja, kapan aja. Right? Nah, ini problemnya. Jadi problemnya pasti ada kendala nih pada saat perjalanannya. Wah, bingung nih gimana ya cara ngeditnya biar kayak si artis itu nih bagus banget nih, tapi pakai handphone bisa nggak ya? Atau bingung nih ngomong sama klien gimana ya biar deal ya? Aduh, bingung banget. Nah, terus yang ketiga, udah bikin konten tapi ah nggak usah pot deh, malu nih, kurang bagus nih, kayak enggak deh gitu. Nah, kadang biasanya orang-orang pasti akan kurang pede atau minder sama karyanya. Nah, dari sana teman-teman bisa jadiin ini konten dari problem ini. Misalnya kalau kayak nggak pede sama karya sendiri, kita bikin kontennya aja gini. Konten pertamamu nggak selalu bagus, karena semua yang expert pasti dimulai dari karya yang nggak bagus dulu. Bisa dibikin seperti itu kayak motivasi ataupun ide konten yang lain.